Jalan dulu Pak. Terkait dengan vonis yang dijatuhkan hari ini. Yang menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa harus melakukan keadilan yang bersesuaian dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh penyesuaian pidana yang mengatur dalam KUHP Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demi tegaknya kepastian hukum khususnya hukum lingkungan, keadilan dan ada perbuatan pidana dalam amal satu bahwa telah memberikan keadilan dan yang saat ini sedang marak terjadi kegiatan perburuan ilegal di kawasan pelestarian alam daerah Kabupaten Situbondo dari namanya pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa bukti yang dihimpun memang pemirsa melakukan apa melakukan ada mengembalikan terhadap menimbang bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan berbagai pertanyaan yang mengamankan keadilan. Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dan pandangan yang sekarang berada di kawasan Pak Said bin Su'unu oleh karena itu dan pidana penjara selama 5 bulan dan 2 bulan KTM tanpa nomor polisi warna hitam. Satu unit handphone dengan Sony Ericsson warna putih dikembalikan kepada terdakwa. Urut getah yang diputus kain warna merah 19 buah gigi, 1 buah kampak besar gedung dalam bahasa Madura terbuat dari daun kelapa, 1 buah peluit dari bambu, 2 buah jari warna hitam. Jalan Pak, kasih jalan Pak. Kasih jalan Pak. Kasih jalan Pak. Kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu. Jalan dulu Pak. Jalan dulu Pak. Itu awas jembatan. Bapak gimana tanggapannya terkait dengan vonis yang dijatuhkan hari ini? Merasa keberatan atau enggak? Terima kasih. Sudah terima ya? Dirasa cukup adil atau gimana nih? Besok lanjutkan Kak. Besok langsung keluar. Sudah Pak ya? Besok. Malam. Itu kan sekarang kemarin ini. Mau mundur karena dalam tuntutan jaksa yang awalnya 2 tahun dan berubah menjadi 6 bulan. Namun hakim memutus menjadi 5 bulan 20 hari. Kalau dihitung dari masa penahanannya Pak Masir sampai hari ini itu tahanannya 5 bulan 17 hari. Kemungkinan akan keluar di hari Jumat seperti itu. Mas, terkait dengan Tidak bisa. Mas, ini informasinya perubahan daripada tuntutan ini karena tekanan dari masyarakat. Tanggapannya gimana sih? Kalau perubahan tuntutan itu dari tekanan masyarakat dan media itu tidak benar seperti itu. Jadi kejaksaan ini mempunyai asas tersendiri yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat seperti itu. Termasuk putusan hakim ini nggak berpengaruh? Betul, seperti itu. Jadi hakim itu menyampaikan kepada penasehat hukum Pak Masir, jadi kami dalam memutus perkara itu tidak bisa diintervensi dari pihak manapun. Jadi putusan kami Putus ya, atas nama Pak Masir tadi ya, sudah diputus majelis 5 bulan 20 hari kalau tidak salah ya. 5 bulan 20 hari. Silakan ada yang ditanya rekan media? Pertimbangannya. Kalau dari hal-hal yang memberatkan ya memang dia bersalah ya Pak Masir ya. Hal-hal yang meringankannya yaitu karena dia terus terang di persidangan ya, udah gitu juga bersikap sopan dan juga beliau yang sudah lanjut usia dan juga merupakan tulang punggung keluarga dan juga beliau tidak pernah dihukum sebelumnya. Seperti itu sih pertimbangannya. Pak, ini kan sebelumnya ada surat dari Bupati dan DPRD, itu apakah ada pengaruh terkait putusan ini? Pastinya ada Pak, pastinya ada. Pastinya beliau majelis mempertimbangkan dengan surat-surat tadi dan masukan-masukan dari seluruh masyarakat, dari seluruh LSM yang ada dimasukkan semua, makanya hasilnya seperti ini putusannya. Ini udah paling putusan seadil-adilnya yang diberikan oleh majelis hakim kepada Pak Masir.
datang itu LSM, tapi dia tidak pernah menggubris sampai kejadian ini 2002. Terus muncul sertifikat. Nah itu yang dipertanyakan ibu, sertifikat itu punyanya siapa? Ternyata di situ tercantum punyanya Bapak Agus Wahyudi. Sebelum itu ibu sudah pernah ke rumah yang namanya Bapak Bahroji, karena ibu diberitahu dari tetangga ibu kalau tanah itu Bapak Bahroji bilang disuruh bayar nyicil. Tapi setelah kejadian itu Bahroji bilang oh itu tanah sudah dilemparkan sama Agus Wahyudi. Dan setelah itu LSM itu selalu mendesak ibu. Satun ini pergi dari rumah tersebut. Nah, persoalan ini sudah kita laporkan ke Polres. Ya, tentu saja harapan kita, ya harapan saya, Bu Syatun maupun PH-nya adalah proses penegakan hukum ini akan segera diselesaikan. Karena ini sudah poin ketiga. Ya, kalau semakin lama kita takut bahwa alat buktinya semakin lemah, semakin sulit. Ya, kemudian juga seolah-olah nanti kasus ini dilupakan orang gitu. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga kita berharap bahwa Polres akan segera menyelesaikan proses penyelidikan, kemudian meningkatkan menjadi penyidikan dan menentukan siapa tersangkanya. Karena kasus ini bukan kasus yang sulit. Artinya terang benderang kasusnya. Kasusnya ada, saksinya ada, akibatnya ada, korbannya ada.